Selamat pagi. Pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah terkait infrastruktur hijau di perkotaan untuk pencapaian SDGs dalam mata kuliah infrastruktur hijau di Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan. Nah, capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah infrastruktur hijau ini adalah terkait dalam CPMK 1 P2, yaitu mampu memahami konsep teoritis perancangan arsitektur lanskap yang terkait dengan infrastruktur hijau, khususnya pada aspek pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dalam ruang terbuka hijau. Nah, materi kita ada beberapa topik hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Topik yang kedua membahas masalah-masalah di dalam lingkungan perkotaan. Yang ketiga terkait dengan konsep kota berkelanjutan. Topik yang keempat membahas infrastruktur hijau. Yang kelima studi kasus, contoh-contohnya nanti kan kita lihat. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini ada 17 ya. Tercakup di dalam 169 target. Ya. Kota-kota saat ini untuk mencapai kota berkelanjutan ini mengalami masalah dan tantangan di dalam pembangunan kota berkelanjutan. Ya. Apa sih yang menjadi masalah lingkungan di perkotaan? Nah, ada beberapa masalah yang utama yang dihadapi lingkungan perkotaan. Yang pertama adalah penyusutan sumber daya alam dan energi. Penyusutan sumber daya alam dan energi, misalnya kita ketahui krisis air, ketersediaan air. Ya, bagaimana kota-kota besar saat ini seperti Jakarta itu mengalami krisis air dan juga energi lainnya. Kemudian yang kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini bisa jadi dari udara, ya, pencemaran di air, sungai yang tercemar, udara yang memuat banyak polutan dan sebagainya. Yang ketiga adalah populasi dan kemiskinan. Ini juga jumlah penduduk yang meningkat, ya, pesat, dan juga kemiskinan yang menghasilkan daerah-daerah slum area di berbagai perkotaan. Di perkotaan saat ini. Nah, konsep kota berkelanjutan merupakan hasil dari konsep perkotaan yang bersifat utopis. Nah, di dalam konsep kota berkelanjutan ini ya, ada mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah terkait sustainable city, kemudian eco city, green city, ecological city, compact city, dan smart city. Nah, di dalam konsep kota berkelanjutan ini ada 8 elemen untuk mencapai green city ini. Yang pertama adalah terkait green planning and design, jadi mendesain dan merencanakan secara hijau, ya, ramah lingkungan begitu. Kemudian ada green open space, juga tercakup green waste, ya, mengelola limbah dengan bijak, ya. Kemudian ada green transportation, kemudian green community, green building, green energy, dan green water. Nah, 8 elemen green city tadi, yaitu green open space, green waste, green transportation, green community, green building, green energy, green water, green planning and design ini tercakup di dalam green infrastruktur atau infrastruktur hijau. Nah, sekarang apa sih infrastruktur hijau itu atau green infrastructure? Nah, kita lihat dulu sejarahnya, ya. Infrastruktur hijau itu pertama kali dipublikasikan pada jurnal oleh Walmsley Houseman pada tahun 1995 dalam Landscape and Urban Planning. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya, sebenarnya infrastruktur hijau ini sudah lama idenya diperkenalkan oleh Frederick Law Olmsted yang kita kenal sebagai Father of Landscape Architecture atau Father of Greenway Movement. Jadi sudah diperkenalkan sejak tahun 1857.
Nah, dalam perkembangannya sejak tahun 2022 sampai saat ini, istilah infrastruktur hijau mulai semakin banyak digunakan diperkenalkan lebih banyak lagi oleh Benedict dan McMahon dan Sandstorm. Nah, apa sih infrastruktur hijau itu? Nah, infrastruktur hijau itu didefinisikan oleh beberapa institusi, yaitu kita telah dari European Union. European Union menyatakan bahwa infrastruktur hijau itu merupakan jaringan area alami dan semi alami yang direncanakan secara strategis dengan fitur-fitur lingkungan lainnya yang dirancang, dikelola untuk memberikan berbagai macam jasa ekosistem, sekaligus meningkatkan biodiversitas. Menurut US Environmental Protection Agency, infrastruktur hijau ini didefinisikan sebagai serangkaian produk, teknologi, dan praktek yang menggunakan sistem alami atau sistem yang direkayasa untuk meniru proses alami, untuk meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan dan menyediakan utilitas layanan. Nah, prinsip-prinsip utama apa saja yang ada di dalam infrastruktur hijau? Yang pertama adalah bahwa infrastruktur hijau itu termasuk di dalamnya ruang terbuka hijau dan biru. Yang kedua, infrastruktur hijau ini dapat ada di perkotaan dan di pedesaan. Jadi nggak dominan di perkotaan saja, tetapi juga di pedesaan. Kemudian infrastruktur hijau ini memberikan manfaat, bukan hanya manfaat sosial, ekonomi, terlebih juga lingkungan. Kemudian infrastruktur hijau ini perlu jaringan ruang yang terhubung di seluruh lanskap. Jadi ada network ya, ada jaringan. Kemudian infrastruktur hijau ini dapat berskala nasional, regional, dan lokal yang mengintegrasikan perencanaan, perancangan, dan manajemen ruang. Dan ini merupakan produk yang dihasilkan dari kolaborasi lintas profesi. Kita lihat ada 17 jenis infrastruktur hijau. Yang pertama adalah bioswale, bisa wet or dry ya. Bioswale itu sendiri merupakan sistem rembesan air hujan alami yang indah dengan tanaman, bunga, serta semak belukar. Yang kedua berupa constructed wetland yang dibuat untuk mengolah air limbah dan mengelola air limpasan dengan menghilangkan sedimen dan polutan. Yang ketiga, infrastruktur hijau ini berupa dry pond. Dry pond ini merupakan kolam yang menahan air setelah hujan dan memungkinkan sedimen untuk menetap sebelum dibuang. Yang keempat, ecosystem planning. Ecosystem planning ini adalah perencanaan pengembangan kawasan baru yang mempertimbangkan keadaan alami sekitar dan saluran drainase. Jadi ecosystem planning ini tidak memikirkan apa yang dibangun secara sendiri ya, tetapi memperhitungkan alam sekitar. Yang kelima adalah filter strip. Filter strip ini dirancang untuk menyaring limpasan air hujan. Yang keenam, green roof. Green roof ini merupakan vegetasi atap yang memberikan nilai ekologis, mengurangi limpasan air hujan, dan meningkatkan kinerja bangunan. Infrastruktur hijau yang ketujuh adalah green wall. Green wall ini merupakan struktur vertikal untuk menyerap polusi, berfungsi sebagai penghalau suara, dan juga menambah keindahan. Yang kedelapan adalah hedgerow. Hedgerow ini berupa deretan tanaman yang berfungsi sebagai penyangga angin untuk mengurangi erosi dan menyediakan habitat satwa liar. Yang kesembilan adalah perforated pipe. Perforated pipe ini merupakan pipa bawah tanah dengan lubang-lubang kecil yang memungkinkan untuk masuk dan keluar dari air hujan ke tanah. Yang ke-10 adalah permeable pavement. Permeable pavement ini merupakan permukaan pavement atau perkerasan untuk
jalur mobil, pejalan kaki yang memungkinkan air menyerap ke dalam tanah. Infrastruktur hijau yang ke-11 adalah rain garden dan bioretensi ya, atau bioretention. Ini merupakan batuan dan tanaman yang disusun untuk mengumpulkan dan menyerap dan menyaring limpasan air hujan. Yang ke-12 adalah rain harvesting. Rain harvesting itu berarti memanen ya, memanen air hujan. Merupakan penggunaan barel atau tangki ya, jadi menggunakan barel atau tangki untuk mengumpulkan air hujan dan menambah pasokan air. Nah, jenis yang ke-13 infrastruktur hijau berupa riparian buffer. Riparian buffer ini berupa vegetasi yang memperlambat aliran air ke sungai yang berfungsi untuk mengurangi erosi, mengurangi sedimentasi, dan juga mengurangi polusi di saluran air. Yang ke-14, soakways, infiltration trenches and chambers. Ini merupakan sistem penyimpanan aliran air di bawah tanah. Yang ke-15 adalah tree canopy expansion. Penanaman pohon untuk membantu membersihkan udara, menyaring air, dan memberikan naungan. Yang ke-16 adalah wet pond. Wet pond ini merupakan kolam permanen yang besar yang memungkinkan sedimen untuk mengendap serta biofiltrasi untuk memperlambat dan menyaring air. Yang ke-17, infrastruktur hijau adalah jenis xeriscaping. Xeriscaping ini merupakan pengelompokan vegetasi dengan kebutuhan yang sama, yaitu khususnya untuk spesies lokal untuk mengurangi kebutuhan penyiraman. Nah, vegetasi spesies lokal ini maksudnya khas tempat ya, untuk mengurangi kebutuhan penyiraman. Nah, kita masuk ke dalam tipologi ruang terbuka hijau. Infrastruktur hijau ini terdiri dari ruang terbuka hijau. Nah, ada tipologinya, kita bagi menjadi 4 tipologi ruang terbuka hijau. Ada tipologi bangunan, taman, jalur hijau, dan fungsi khusus. Nah, dalam tipologi bangunan dikenal ada 4 ruang terbuka hijau, yaitu ada berupa pekarangan rumah, skala rumah ya. Ini ada pekarangan gedung atau kantor, toko, ruko, mall, dan bangunan lainnya. Kemudian yang ketiga vertical garden, dan yang keempat roof garden. Nah, di dalam tipologi taman dikenal ada 5, yaitu taman kota, taman wilayah, taman lingkungan, taman warga, dan yang kelima taman rukun. Di tipologi jalur hijau dikenal ada median jalan, pulau jalan, jalur hijau di bawah jembatan layang. Kemudian di fungsi khusus ini berupa satu tipologi hutan kota, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, sempadan danau, kemudian sempadan pantai, sempadan sutet ya, tegangan tinggi ya, kemudian TPU, TPS, dan SPBU atau SPBG. Kemudian infrastruktur hijau ini kita perlu tahu apa sih peranannya ya, fungsinya. Fungsi dari infrastruktur hijau ini terkait ada fungsi primer maupun fungsi sekunder yang tercakup di dalam 13 ya. Kita lihat ada fungsi yang pertama adalah infrastruktur hijau ini bisa mengurangi limpasan air hujan. Yang kedua, menyaring dan menyerap polutan di air. Yang ketiga, menyimpan air hujan. Yang keempat, menghemat dan mendaur ulang air. Yang kelima, pengisian kembali air tanah. Yang keenam, penghematan energi. Yang ketujuh, ini adalah menangani urban heat island effect. Yang kedelapan, menyerap gas rumah kaca. Yang kesembilan, menambah keindahan. Yang kesepuluh, menyediakan tempat rekreasi. Yang kesebelas, mengurangi erosi tanah. Yang ke-12 fungsinya menjaga keberagaman habitat dan sebagai jalur transportasi.
Nah, studi kasus, kita ambil beberapa contoh studi kasus terkait infrastruktur hijau. Yang pertama, tentang green open space, kita ambil contohnya adalah Tebet Eco Park. Nah, Tebet Eco Park sendiri adalah proyek yang direvitalisasi selesai dilakukan tahun 2022 seluas 7,3 hektar. Nah, revitalisasi di Eco Park sendiri, Tebet Eco Park sendiri berfokus pada konservasi pohon dan meningkatkan infrastruktur hijau biru. Nah, yang menarik di sini adalah proses konstruksi berkelanjutannya, yaitu dilakukan dengan meminimalisasi intervensi desain, kemudian melestarikan pohon asli, ya, kemudian memanfaatkan pohon tidak sehat, ya, tidak dibuang tetapi dimanfaatkan menjadi park furniture dengan menawarkan fungsi dari Tebet Eco Park ini sebagai tempat rekreasi, juga edukasi dan aktivitas sosial dengan setting alami di perkotaan. Nah, terkait dengan air dan lahan basah pada Tebet Eco Park ini melakukan fungsinya, ya, sebagai untuk mencegah banjir. Jadi dilakukan renaturalisasi sungai, ya, di Tebet Eco Park untuk tujuan mencegah banjir. Kemudian dilakukan juga penanaman pohon pada riparian sungai untuk meningkatkan kualitas air, mengurangi polutan pada air, dan juga meningkatkan biodiversitas. Nah, juga dilakukan pada jalur air lebar dan berkelok, ya, dilakukan pelebaran, ya, dan juga berkelok untuk meningkatkan kapasitas hidrolik. Selain itu, untuk menyediakan dataran banjir dan mengembalikan ekosistem sungai. Nah, ada juga dibuat Infinity Pedestrian Bridge ini untuk meningkatkan konektivitas, ya, antar ruang, antar kegiatan, dan juga aksesibilitas taman. Nah, studi kasus berikutnya ada pada Sahid Kute Lifestyle Resort di Bali. Ini dengan objek vertical greenery. Nah, vertical greenery dilakukan pada resort ini adalah untuk memberikan naungan, menurunkan suhu, memberikan aspek keindahan atau estetis dengan menanami area-area di daerah ini sehingga berfungsi sebagai area pengumpul air hujan dan juga sistem daur ulang air. Nah, vertical greenery juga dilakukan pada Sumarekon Mall Serpong dengan kurang lebih tujuan yang sama, yaitu memberikan naungan, menurunkan suhu, memberikan aspek keindahan, ya, atau estetis, dan juga area yang ditanami ini berfungsi sebagai area pengumpul air hujan dan sistem daur ulang air. Nah, pada Sky Garden Lounge and Resto Pekanbaru atau The Peak Pekanbaru Hotel and Apartment, ini studi kasus yang lain terkait rooftop garden. Nah, rooftop garden di sini dibuat dengan tujuan sebagai tempat berkumpul, ya, rekreasi dan bersosialisasi. Nah, ini juga sebagai area berfungsi untuk infiltrasi air hujan dan penyerap karbon dan penghasil oksigen. Nah, yang menarik di sini adalah ada dampak terkait ekonomi, ya. Jadi bukan hanya fungsi sosial dan ekologis, tapi juga ekonominya diperhatikan. Dengan adanya rooftop ini, rooftop garden ini menaikkan tingkat pengunjung, ya, jumlah pengunjung, sehingga berdampak pada peningkatan nilai ekonomi. Studi kasus berikutnya pada gedung PUPR yaitu terkait dengan green building. Green building ini setelah dilihat, ditinjau, ternyata dapat menghemat listrik sebanyak 40%, menghemat air sebanyak 35%, dan sehingga meraih penghargaan Subroto bidang efisiensi energi pada tahun 2021. Nah,
Pada fasad bangunan ini dilakukan fasad tanaman ya, ditutupi dengan tanaman ya, fasad tanaman yang berfungsi meningkatkan kualitas udara, juga meningkatkan eksterior dari bangunan sendiri, dan juga berfungsi untuk menyerap polutan, mengurangi panas, dan menambah estetika. Ya, sebagai penutup kuliah kita hari ini, terlihat bahwa infrastruktur hijau itu berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Kontribusinya adalah pada 17 goal dan 74 target SDGs dari 169. Jadi kalau di persentase kira-kira tercapai 44% dari total 169 target. Dengan rincian bahwa ada dicapai 80% target SDG nomor 11, yaitu terkait kota dan permukiman berkelanjutan. Dicapai 75% SDG nomor 15 terkait ekosistem daratan, kemudian dicapai 75% SDG nomor 2 terkait tanpa kelaparan, 71% SDG nomor 1 yaitu tanpa kemiskinan, dan 60% SDG nomor 13 terkait penanganan perubahan iklim. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa infrastruktur hijau ini merupakan pemeran penting di dalam tercapainya kota berkelanjutan atau juga pembangunan berkelanjutan. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih.